Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Yulianti bersama rekan saya Meria Alsyakina akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Penetapan Kadar Vitamin C dari Buah Cabai Rawit atau Capsium frutescens L dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Abstrak, telah dilakukan penetapan kadar vitamin C dari buah masak cabai rawit famili Solanaceae. Isolasi vitamin C dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70% dan dilakukan 3 kali pengulangan dengan pelarut yang sama. Pemurnian vitamin C mempergunakan pelarut semipolar yaitu kloroform proanalisa dan diperoleh vitamin C berupa kristal 202 mg. Kristal yang didapat dilakukan pengujian kualitatif dan kuantitatif. Untuk kuantitatif dengan metode KCKT. Pada penelitian ini, sebagai vitamin C pembanding digunakan vitamin C yang ada di dalam perdagangan produk dari Sadong Bioteknologi dengan nomor batch 371-22109. Dari data KCKT ternyata buah masak cabai rawit mengandung vitamin C sebesar 0,1180%, kurang lebih 0,0107. Dengan waktu retensi 2,557 dan luas area 215.843. Pendahuluan, cabai rawit adalah salah satu tanaman yang telah dipergunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai obat tradisional. Tanaman ini memiliki nama daerah yang berbeda-beda, seperti lada jarum di Gayo, cengek di Sunda, lombok rawit di Jawa, cabai letek di Madura. Cabai rawit memiliki khasiat sebagai menambah nafsu makan, menormalkan kembali kaki dan tangan yang lemas, batuk berdahak, melegakan rasa hidung tersumbat pada sinusitis dan migrain. Selain itu, digunakan sebagai antikoagulan, diaforetik, dan diuretik. Di dalam cabai rawit mengandung kapsaisin 0,02% dan vitamin C sebesar 0,2%. Vitamin C termasuk vitamin yang mudah larut dalam air dan sangat mudah teroksidasi dengan proses oksidasi dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim, oksidator, serta oleh katalis tembaga dan besi. Vitamin C berkhasiat sebagai antiskorbut. Penetapan kadar vitamin C dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain spektrofotometri, titrasi volumetri, dan KCKT. KCKT merupakan suatu teknis analisis obat yang paling cepat berkembang. Cara ini ideal untuk analisis beragam obat dalam sediaan dan cairan biologi, karena sederhana dan kepekaannya tinggi. KCKT sering digunakan untuk menetapkan kadar senyawa-senyawa tertentu seperti asam-asam amino, nukleat, protein-protein, dalam cairan fisiologis, menentukan kadar senyawa-senyawa aktif obat, produk hasil samping proses sintesis, atau produk-produk degradasi dalam sediaan farmasi, memonitor sampel-sampel yang berasal dari lingkungan, memurnikan senyawa dalam suatu campuran, memisahkan polimer, dan menentukan distribusi berat molekulnya dalam suatu campuran, kontrol kualitas, dan mengikuti jalannya reaksi sintetis. Metode penelitian ada alat dan bahan. Untuk alat ada seperangkat alat KCKT, Hitachi dengan kolom C18 atau Phenomenex, timbangan analitik Precisa, corong, aluminium foil, kapas, wadah maserasi, botol gelap, rotary evaporator IKRV10, dan alat-alat gelas. Bahannya ada buah cabai rawit yang tua atau yang berwarna merah, asam askorbat pembanding, etanol 70%, etanol 95%, kloroform, asam asetat pro-KCKT, metanol pro-KCKT, aquabides pro-injeksi, metafosforik asid atau MPA, kalium permanganat atau KMNO4, feriklorida atau FeCl3, perak nitrat atau AgNO3, ether, dan aseton. Pembuatan ekstrak, sebanyak 200 gram rajangan buah cabai rawit dimasukkan ke dalam macerator, ditambahkan 2 liter etanol 70%, selanjutnya direndam selama 6 jam pertama sambil sekali-kali diaduk, kemudian diamkan selama 18 jam. Pisahkan maserat dengan cara filtrasi, ulangi proses penyaringan sebanyak 3 kali, semua maserat dikumpulkan kemudian diuapkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak cair. Untuk pembuatan kristal atau pemurnian, sebanyak 100 ml ekstrak cair dimasukkan ke dalam 6 Erlenmeyer dan ditambahkan 15 ml kloroform ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Kemudian tutup dengan aluminium foil yang bagian atasnya dilubangi dengan jarum. Selanjutnya letakkan dalam lemari pendingin selama 24 jam hingga diperoleh endapan berupa kristal. Terakhir, kristal dipisahkan dengan cara melalui penyaringan. Selanjutnya, kristal yang didapatkan ditimbang dan didapatkan sebanyak 77 mg kristal kasar. Kemudian diuji secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan KCKT. Untuk pengulangan yang kedua dan ketiga diperlakukan sama seperti ekstrak cair. Kristal kasar total yang didapat sebanyak 202 mg. Analisa kualitatif,
5 mg sampel dilarutkan dalam Aquades, kemudian direaksikan dalam tabung reaksi dengan kalium permanganat dalam suasana dingin. Warna kalium permanganat hilang dan lama-lama menjadi coklat. 5 mg sampel dilarutkan dalam Aquades, kemudian direaksikan dalam tabung reaksi dengan larutan FeCl3 dan ditambahkan metanol 1 ml dalam suasana dingin, terjadi warna ungu. Kemudian 5 mg sampel ditambah larutan perak nitrat menjadi endapan hitam. Untuk analisa kuantitatif dengan spesifikasi detektor UV dengan panjang gelombang 264 nanometer, laju alir kurang lebih 1 ml per menit, kolomnya C18 dengan panjang 150 mm dan diameter 4,6 mm. Loop injeksinya 20 mikroliter. Untuk pembuatan fase gerak yang digunakan adalah asam asetat 0,1% dan metanol dengan perbandingan 95:5, di mana asam asetat 0,1% dibuat dengan cara larutan asam asetat 100%, dipipet sebanyak 0,5 ml, lalu cukupkan volume sampai 500 ml dengan aquabides dalam labu ukur, kemudian disaring. Untuk pembuatan kurva kalibrasi, larutan vitamin C 100 mikrogram per mili dipipet ke dalam labu ukur 10 mili masing-masing sebesar 0,4, 0,6, 0,8, 1, dan 1,2 mili. Kemudian ditambahkan metaphosphoric acid hingga tanda batas, lalu homogenkan, kemudian saring dengan penyaring 0,45 mikrometer, lalu injeksikan, maka didapatkan luas area, kemudian ditentukan persamaan regresi linearnya dan nilai korelasi. Untuk penentuan kadar vitamin C dalam kristal kasar buah cabai rawit, timbang seksama 50 mg kristal, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan metaphosphoric acid sampai tanda batas, kemudian saring dengan kertas saring di dalam labu ukur 100 ml, cukupkan dengan metaphosphoric acid sampai tanda batas, kemudian pipet 2 ml, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml, tambahkan metaphosphoric acid sampai tanda batas. Selanjutnya larutan kristal disaring dengan penyaring 0,45 mikrometer, lalu injeksikan ke KCKT dengan fase gerak asam asetat 0,1% dan metanol dengan perbandingan 95:5. Kemudian hasil dan pembahasan. Gambar 1 merupakan hasil reaksi vitamin C pada sampel dengan FeCl3, HgNO3, dan KMNO4. Tujuan dilakukan uji kualitatif ini untuk mengetahui ada atau tidaknya vitamin C dalam kristal kasar buah cabai rawit. Dari hasil kualitatif yang didapatkan bahwa kristal kasar buah cabai rawit positif mengandung vitamin C. Tabel 1 merupakan luas area dan waktu retensi vitamin C pembanding. Untuk gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6 merupakan kromatogram dari vitamin C baku pembanding. Untuk gambar 7 merupakan grafik hubungan luas area dengan konsentrasi dari vitamin C pembanding. Untuk gambar 8 merupakan kromatogram 1 kristal kasar vitamin C buah cabai rawit. Untuk gambar 9 merupakan kromatogram kedua kristal kasar vitamin C buah cabai rawit. Untuk tabel 2 merupakan analisa kadar vitamin C pada kristal kasar buah cabai rawit. Pada penetapan kadar vitamin C pada kristal kasar buah cabai rawit, didapatkan persen kadar rata-rata vitamin C sebanyak 0,2385 mg atau 0,1180%, kurang lebih 0,0107 dengan waktu retensi 2,557 dan luas area 215843. Pemeriksaan secara kuantitatif dilakukan 3 kali pengulangan untuk memastikan kadar vitamin C yang terdapat pada kristal kasar buah cabai rawit. Kesimpulannya yaitu dari 200 gram cabai rawit diperoleh kristal kasar vitamin C 202 mg atau 0,101% dan kadar vitamin C murni 0,2385 mg atau 0,1180%, kurang lebih 0,0107. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.